Pemirsa, ibu dan seorang bayi dalam kandungan meninggal dunia usai ditolak 4 rumah sakit di Papua. Mereka meregang nyawa dalam perjalanan karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Pertanyaan besarnya, apa yang seharusnya dilakukan pemangku kebijakan baik pemerintah maupun rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Kami segera mengulasnya bersama Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Profesor Joni Wahyu Dadi. Terima kasih Prof. Joni atas waktunya untuk Jawa Post TV. Terima kasih, Mbak. Langsung saja, bagaimana respon dari Persi ini melihat kasus penolakan pasien atau ibu hamil yang sekarang almarhumah oleh 4 rumah sakit di Papua? Silakan. Ya, yang pertama kami Dewan Pengawas Persi ya turut prihatin ya dengan kejadian ini. Moga-moga ke depan tidak ada lagi yang seperti ini. Dan kita Dewan Pengurus Persi berupaya nanti akan mencegah hal-hal seperti ini ya. Walaupun ini tidak gampang untuk terutama di daerah-daerah yang tenaga kesehatannya masih kurang, sarananya masih kurang, sistem rujukannya masih perlu ditata, tidak gampang. Ya. Tapi ke depan jangan sampai ini terjadi lagi. Saya kira itu, Mbak. Prof, tidak hanya di Papua, kerap kali rumah sakit ini juga mengaku kamar untuk pasien BPJS telah penuh sehingga menawarkan fasilitas VIP yang tidak semua orang bisa membayarnya. Nah, bagaimana cara optimal pengelolaan pelayanan kesehatan terutama untuk daerah 3T? Ya, sebetulnya pengalaman saya di rumah sakit, ya, pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit, kemudian juga saat ini menjadi dokter fungsional di rumah sakit. Memang untuk pasien-pasien rujukan BPJS ini kita mesti menata ya, dan Kementerian Kesehatan saya kira sudah berupaya menata. Nanti ke depan ada rujukan berbasis kompetensi dan lain-lain, tujuannya supaya bisa didaya gunakan seluruh fasilitas yang ada. Jadi sebetulnya kalau saya melihat itu kalau ada rumah sakit tidak menerima BPJS terus kemudian menawarkan ke kelas yang lebih tinggi dengan tambah biaya, itu sebetulnya ya tidak demikian yang 100% betul ya, karena memang sekarang pengalaman saya di Sutomo ini luar biasa antriannya ya, jadi antriannya luar biasa. Dan sistemnya BPJS itu kan kalau menempati kelas yang sesuai dengan kartu kepesertaannya kan memang semuanya ditanggung oleh pemerintah. Cuma kelas yang sesuai dengan pesertaannya itu sering penuh. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kalau dia ada yang kosong di kelas atasnya, nanti kita tawarkan ke mereka, memang dia bisa tambah. Ya. Cuma sebetulnya juga ada kebijakan bahwa apabila kelas 3 kosong misalkan bisa menempati kelas 2. Kadang-kadang masyarakat ingin saya di VIP saja nambah gitu ya. Jadi sebetulnya problemnya itu tenaga kesehatan kita yang di daerah-daerah ini yang perlu distribusinya dibetulkan. Sehingga tenaga ahli khususnya kalau ada kasus ini kan dokter kandungan misalkan ya harus ada 24 jam. Dan kalau orang sendirian dokter opsin sendirian di sebuah kabupaten atau provinsi, tentu ya berat juga kalau setiap saat harus standby. Dan ini perlu distribusi tenaga kesehatan yang kita tahu. Saya kira Kementerian Kesehatan sudah membuka program-program di mana pemenuhan tenaga kesehatan ini dengan cepat diupayakan untuk bisa dipenuhi. Ya, kami ini juga ingin memahami seperti apa sebenarnya standar operasional atau prosedur yang wajib dipatuhi seluruh rumah sakit di Indonesia ketika menangani pasien gawat darurat, termasuk di dalamnya ibu hamil. Seperti apa? Ya, jadi in prinsip ada keputusan atau Menteri Kesehatan ya yang mensyaratkan bahwa rumah sakit itu tidak diperkenankan menarik biaya atau istilahnya DP dulu di UGD itu tidak boleh. Tapi problemnya sebetulnya bukan itu. Problemnya itu ketiadaan tenaga dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Sebagai contoh ini saya sedang di Sumeneb ya. Di Sumeneb itu dokter kandungannya yang cuma 1. Nah, itu bisa dibayangkan.
standby 24 jam, 7 hari, bisa dibayangkan bagaimana. Apalagi di daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Di Kalimantan dulu juga saya merasakan 4 tahun di sana, dokter kandungan, ya ada itu setelah tahun 92 ya, tahun sebelum 92 saya di sana itu tidak ada kandungannya, sehingga kalau ada operasi ya kita ini, nah ini Kementerian Kesehatan kan punya program untuk memberdayakan dokter umum dengan diberi pelatihan-pelatihan, atau kalau dokter bedah diberi pelatihan-pelatihan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas untuk emergensi, case-case yang emergensi. Demikian juga untuk dokter kandungan. Dokter kandungan ini juga berupaya semaksimal mungkin perkumpulan mereka untuk berupaya memberikan pelayanan terutama di daerah tertinggal. Saya kira Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi serta Poligium dari kandungan juga sudah berupaya semaksimal untuk memenuhi bagaimana supaya daerah-daerah terpencil itu bisa berjalan. Ya, kalau kita lihat rencana jangka menengah, katakanlah 5 tahun ke depan, dengan keterbatasan tenaga medis di daerah 3T, apalagi yang bisa kita upayakan agar jumlah tenaga medis atau warga sipil yang diberdayakan dengan pelatihan khusus ini bisa akhirnya mengisi ruang-ruang dan membantu keluarga, orang-orang yang berkebutuhan menggunakan tenaga medis ini bisa difasilitasi di daerah 3T. Ya, ini ada program yang bagus, yaitu yang disebut dengan pendidikan hospital base ya. Hospital base itu pembiayaannya oleh pemerintah, beasiswa, dan bukan diutamakan, syaratnya dia harus kembali ke daerah itu. Jadi problemnya sekarang kan misalkan di daerah 3T, kalau ada anak SMA yang bisa mengikuti pendidikan dokter umum, kemudian menjadi spesialis, dokter spesialis dengan dibiayai oleh pemerintah, ya, pakai beasiswa LPDP itu, nanti kembali ke daerah. Saya kira itu program jangka panjang 5 tahun ke depan untuk memenuhi, karena memang susah kalau tenaga kesehatan berasal dari kota, ya, kemudian ditempatkan di daerah 3T, ya pasti tidak kerasan di sana. Sulit. Kalau kita ambil putra daerah di sana, katakan kabupaten, ya, kemudian kita sekolahkan, dibiayai, karena sekolah dokter kan tidak murah, ya. Pembiayaannya cukup mahal. Ini saya kira suatu terobosan dari Kementerian Kesehatan dengan program hospital base ini. Artinya hospital base itu kan nanti dia mahasiswanya berasal dari daerah, dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, boleh pemerintah, ya. Kemudian kembali ke daerah sana. Apabila tidak kembali, maka surat izinnya atau STR-nya tidak diterbitkan. Saya kira ini ke depan untuk memenuhi tenaga kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan di daerah 3T. Satu lagi, Prof, Presiden Prabowo ini menginstruksikan audit rumah sakit yang menolak pasien. Apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat? Saya kira betul. Jadi kalau saya melihat di media massa ya Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan audit. Saya kira betul. Nanti dengan audit itu kan apa sih masalahnya? Jadi kita tidak buru-buru memblaming, men-shaming rumah sakit. Masalahnya apa kok dia tidak bisa melayani? Nah, dari audit itulah akan ketahuan ya, sumber permasalahannya. Dilakukan status analisis namanya ya. Apa problemnya sehingga ke depan tidak lagi seperti itu. Saya kira tidak terlayaninya ibu hamil ini melahirkan ini sudah lama ya. Sejak saya sebagai dokter tahun 2000 saya lulus. Masalah ini ada sampai sekarang kok masih ada, terutama di daerah 3T. Berarti sustainable dari pelayanan kesehatan perlu dibenahi. Peningkatan pelayanan terutama di daerah terpencil ini belum terpenuhi. Memang berat, medannya berat. Di luas wilayahnya juga demikian ya. Kemudian tenaga kesehatan untuk mencari yang bisa menetap di sana juga tidak sulit. Makanya terobosan program pemerintah, Kementerian Kesehatan, ya,
yang disupport oleh DIGI tentu untuk hospital base ini, sehingga nanti tenaga dokternya, spesialisnya kembali ke daerah itu. Saya kira ke depan ya harus demikian. Baik, terima kasih insight-nya Prof. Joni Wahyudadi selaku Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.